Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darwin Sarkowi. Sore ini kita ketemu tamu yang mungkin ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya. Namanya Pak Eko. Apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah baik Pak Darwin. Terima kasih sudah. Kalau bagi cewek, Pak Eko itu baru pandangan pertama sudah tertarik. Karena ininya sudah main ini. Ya. Dari suara, wajahnya masih muda, Pak Eko. Sehat Pak Eko ya? Alhamdulillah. Pak Eko. Tapi sesi hari ini bukan sesi untuk jadi jodoh kan? Bukan masalah simpatiknya Pak Eko di dunia perempuan. Tidak, belum. Sudah lewat Pak ya? Sudah lewat Pak. Sudah lewat. Pak Eko sibuk Siap. di Taman Siswa? Siap Pak, betul. Wah, di Taman Siswa sebagai apa Pak? Jadi Taman Siswa untuk saat ini kami membidangi untuk di Laboratorium Ilmu Pemerintahan Pak di Pasca Sarjana. Oh, Laboratorium Ilmu Pemerintahan. Ya, betul Pak. Kalau intinya laboratorium itu kan biasanya ada ruangan labor gitu. Betul. Kan. Kalau ruangan labor di ilmu pemerintahan itu seperti apa Pak Eko? Jadi Laboratorium Ilmu Pemerintahan itu sebenarnya sih ruang dengar ya, ruang dengar pendapat sekira seperti itu. Anggap seperti podcast kita kali ini seperti inilah. Di situ tempat diskusi, tempat berkumpulnya birokrat, pejabat ataupun siapa yang mau mengadakan diskusi ringan lah tentang pemerintah maupun aturan-aturan atau regulasinya. Oh, sudah diajak di ilmu pemerintahan itu untuk benar-benar kita terjun ke dunia pemerintahan. Ya, siap. Realnya seperti itu ya. Seperti itu. Berarti dia terjun ke dunia pemerintahan harus banyak-banyak mendengar. Betul. Ya. Berarti kupingnya harus tajam. Harus bersih nih kupingnya. Hati-hati sore ini kalau gitu. Siapa? Oh, memang seperti itu ya Pak. Memang harus ada memang di ilmu pemerintahan itu laboratorium. Ya siap Pak. Karena kan peraturan pemerintah, regulasi, kebijakan dan lain-lainnya itu kan seirama dengan denyut nadi sebuah negara atau masyarakat yang ada di situ. Jadi apapun itu yang terkait dengan peraturan apalagi seperti itu. Mau tidak mau, oke, ditetapkan oleh pemerintah maupun jajarannya, tapi kan di bawah seperti apa penerimaannya Pak? Jadi kalau masih ada demo-demo kan berarti kan masih ada yang kurang Pak. Oh, bukannya demo itu dipinta Pak banyak pejabat itu. Oh kapan saya di demo? Oh gitu. Ada pejabat kalau belum di demo itu katanya belum kerja. Oh gitu ya Pak ya. Kalau menurut Pak Eko sendiri, kalau demo itu artinya apa Pak? Apakah memang sudah ada yang ada apa dengan di ilmu pemerintahan, di dunia pemerintahan atau kurang apa di dunia pemerintahan? Ya demo itu kan paling tidak kan aktualisasi dari masyarakat. Sebenarnya bukan aktualisasi sih, sebenarnya penyampaian sebuah peringatan lah, peringatan kepada pemerintah bahwa ada sesuatu yang sudah digulirkan, tapi tidak mengena di hati mereka. Kira-kira seperti itu sih. Banyak Pak. Banyak. Dan itu harus nyambung dengan wakil rakyat kita juga. Seperti itu. Jadi tidak hanya muncul di birokrasi saja. Di wakil rakyat pun juga harus digabung. Tapi demo itu jadi harus mutlak ya Pak ya, biar bisa mengkoreksi banyak hal yang terjadi di pemerintahan. Sebenarnya bagus adanya demo itu kan berarti kan masyarakat tanggap gitu ya, tanggap adanya ketidakadilan, adanya ketidakberdayaan dan lain-lain seperti itu. Berarti membaca apa yang terjadi di pemerintahan. Betul, sebenarnya seperti itu. Tinggal dari pemerintahnya aja nih, menyikapinya seperti apa. Sikap dari pendemo ini ya. Betul. Kalau sekarang terakhir demo itu terjadi. Kalau demo untuk ya sekarang kan lagi tahun-tahun politik nih. Paling demo-demonya ngarah ke salah satu personal lah, kira seperti itu. Kurang lebihnya diangkat dan lain-lain seperti itu. Ini kan dinamika. Kan bagus Pak. Jadi demo itu tidak harus dihindari gitu ya? Iya, kecuali kalau demo itu sudah arahnya ke anarkis ya itu lain lagi cerita. Beberapa waktu yang lalu saya teringat omongan Jokowi. Demo saya dong, biar saya bisa kerja katanya. Waktu itu katanya. Tapi sekarang tidak lagi karena beliau sudah selesai. Siap. Kerjanya.
Apakah memang perlu Pak pendemo itu dipelihara oleh sekelompok orang atau sekelompok pemerintahan misalnya demo itu? Kadang-kadang demo itu kadang-kadang muncul dengan waktu yang kadang-kadang tidak menentu, tidak diduga kadang-kadang. Tidak diduga seperti itu ya. Sebenarnya kalau dari lingkungan pembuat kebijakan, akademisi yang memang terjun ke dunia ilmu pemerintahan, hukum, dan selinier itu, biasanya mereka sudah bisa membaca arahnya kemana. Contoh misalkan, kalau kita bicara tentang yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, nggak usah nunggu lagi 2-3 hari. Besok sudah ngumpul kawan-kawan pada di DPRD. Iya. Itu kan berarti kan responsif. Nah, tinggal bagaimana dari kawan-kawan ini maupun lembaga yang terlibat maupun dari instansi-instansi yang biasa ada di bidang itu ya mulailah untuk bisa berkaca, kira-kira seperti itu. Udah digulirkan, masyarakat menentang, mungkin ada ketidakpuasan dan lain-lain, ya dinamis sih Pak sebenarnya. Demo itu membuktikan bahwa pemerintah lagi bekerja. Kalau dibilang bekerja memang iya sih, memang iya sedang bekerja. Tapi pekerjaan itu kan masyarakat atau rakyat yang ngawasi Pak. Nah kira-kira seperti itu. Kalau nanti rakyat diam-diam saja, berarti tidak mengawasi ya. Nanti siapa yang ngawasi nanti? Kasihan Kan mereka. ada DPRD Pak, ada DPR RI, sudah ada wakil-wakilnya gitu. Ini apakah bukti bahwa wakil-wakil kita tidak bergerak, tidak bekerja gitu? Kalau misalnya kita langsung demo ke pemerintahan. Ya sebenarnya untuk hal yang sifatnya apa ya, instantly atau mungkin kebebasan berpendapat yang mau tidak mau harus saat itu juga dilakukan, ya kenapa tidak? Kan cuman semuanya kan ada dasar hukumnya, ada syarat-syarat dan lain-lainnya. Bahkan Ada demo pun kan aturannya harus lapor dulu Pak. Iya. Kalau nggak lapor ya jangan salahkan aparat kita. Kalau mereka ditangkap apalagi anarkis, kira-kira seperti itu. Masyarakat juga nanti yang kena sandungannya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau menurut Pak Eko secara pribadi demo itu terserah, sah-sah saja. Sah-sah saja Pak. Silakan saja demo. Bagus. Bagus Pak. Bagus Riz, kata Riz. Tapi jangan demo di tempat kami Pak. Bukankah, kami cuma bisikin aja. Bukankah kalau taman siswa itu idenya banyak Pak? Ya sebenarnya semua punya ide Pak. Masyarakat umum pun, yang awam pun juga boleh punya ide, punya populasi dan lain-lainnya. Sebenarnya sama saja semua. Cuman karena kan sifatnya kalau sudah legal ya, legal atau istilahnya yang dikuatkan oleh pemerintah seperti itu, mau tidak mau ya akan tingkatan akademis seperti itu yang berhak juga berbicara, kira-kira seperti itu Pak. Jadi orang-orang akademisi itu wajib berbicara saat ada demo gitu ya? Betul, karena mereka kan juga peneliti juga Pak. Iya. Biasanya analis data juga. Orang mereka pinter Pak, biasanya kalau akademisi itu Pak. Gitu Pak ya? Iya, iyalah. Orangnya hobi baca, minimal baca situasi Pak. Scroll gitu. Oh harus itu, harus dia meneliti di media sosial, harus meneliti. Pak Eko juga secara pribadi meneliti juga banyak Pak media sosial. Ya sebenarnya kalau sebagai peneliti bukan Pak, ya cuman karena terbiasa di lingkungan itu sih, terbiasa di lingkungan itu ya mau tidak mau kita harus ikut membaur sih Pak. Dan akhirnya kita belajar juga banyak bahwa di luar kita yang memikirkan negara ini nggak hanya kita saja, mereka juga memikirkan semuanya Pak. Oke Pak Eko, kalau misalnya di Taman Siswa secara pribadi nih Pak Eko aktif di Taman Siswa. Siap. Sebagai dosen. Dosen bukan Pak. Bukan. Di laboratorium. Di laboratorium. Kalau laboratorium itu termasuk mempengaruhi juga tindakan mahasiswa Pak? Sebenarnya iya juga kan, dari mahasiswa itu aspirasi juga kita dapat. Mereka kebanyakan sih di tempat kami yang untuk pasca sarjananya kan juga banyak dari lingkungan pemerintahan lah ya, untuk instansi seperti itu. Jadi mereka berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi apa kendala, kebutuhan, bahkan hal-hal yang paling mendasar mungkin adalah
akibat dari pola kebijakan dan lain-lain tadi mereka rasakan, itu kita adakan diskusi. Berarti taman siswa itu benar-benar menjadi laboratorium ya Pak ya? Betul. Karena di sana banyak orang-orang kerja di ilmu di pemerintahan. Ya, di pemerintahan. Secara langsung. Betul. Kalau menurut Pak Eko secara pribadi itu membantu taman siswa, Pak? Sangat, Pak. Sangat membantu. Baik dari internal sendiri, Pak, dari keilmuan juga ya. Dan ini kan juga membantu pemerintah, Pak. Membantu pemerintah, juga membantu masyarakat, paling tidak mensosialisasikan juga bahwa yang terjadi di lingkungan saat ini, di sekitaran kita seperti itu, langsung terjawab gitu, Pak. Pemerintahnya ada, masyarakatnya ada, kami di tengah-tengahnya mendengarkan, diketemukan, kan seperti itu, Pak. Oke, kalau yang di taman siswa sekarang itu rata-rata yang sekolah di taman siswa di S2 itu yang bekerja di mana, Pak? Hampir 80% di instansi, Pak. Pemerintahan kota? Iya. Kota maupun provinsi juga ada. Lintas sektoral juga ada, Pak. Misal dari kepolisian, terus juga dari ABRI juga, karena kan mereka juga bersentuhan langsung dengan masyarakat, Pak. Jadi mau tidak mau, balik-balik lagi, kita bicara tentang peraturan, kebijakan, regulasi dan lain-lainnya seperti itu, dan itu yang pasti jadi fokus mereka. Oke, baik Pak Eko. Apa pesan Pak Eko untuk banyak orang yang di luar sana, Pak, yang belum mampir ke Universitas Taman Siswa untuk bergabung di sekolah? Kalau menurut hemat saya, silahkan kalau ingin berkenalan dengan Taman Siswa, khususnya di ilmu pemerintahan, karena kami juga memberikan pelayanan publik di sana, meskipun tidak seperti sebuah advokasi, Pak, atau kantor konsultan hukum ya, tapi paling tidak berdasarkan dari para dosen dan ahli-ahli pada bidang pemerintahan di sana. Ada juga memang mereka juga ya dalam tanda kutip tadi pejabat-pejabat yang memang ada di lini tersebut, jadi bisa menjawab langsung. Jadi kan diskusinya menarik, Pak. Jadi bukan demo lagi, tapi diskusinya sudah pada tahap koreksi, analisa, riset data dan lain-lain. Dan itu jadi masukan buat atau bahkan bisa mengambil kesimpulan untuk menentukan arah kemana ya. Betul. Dan banyak itu terjadi, terutama di lingkungan yang agak kecil, skupnya lebih kecil lagi, itu pemerintah kota, Pak. Pemerintah kota, kan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kebetulan Kota Palembang mau milih wali kota. Siap. Pak Eko pernah terpikir bahwa pemerintahan kita baik-baik saja, Pak? Kalau saat ini saya pikir kayak namanya baik-baik saja sih ya. Secara pribadi banyak yang ngomong katanya nih, kalau banyak yang ngomong katanya tidak baik-baik saja. Saya nggak sependapat, sorry. Karena kami kan tidak sependapat dengan mereka. Ya maaf, ini kan beda ini ya, beda pendapat kan boleh nih. Tampaknya baik-baik saja. Padahal dalam tataran pergaulan, diskusi kecil, ketemu dengan kelompok-kelompok tertentu. Kenapa ya? Nggak ada demo besar-besaran nih, berarti baik-baik saja nih berarti ini. Kenapa nih ya, yang dari kelompok yang katanya 211 atau 431 nggak ada lagi pergerakan, berarti aman-aman saja nih, baik-baik saja berarti ini. Itu pribadi saja, Pak. Tapi di luar itu kan ya banyak lah pro kontra biasa. Pro kontra biasa saja. Biasa. Kalau ada terjadi apapun itu biasa-biasa saja. Biasa saja, Pak. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Betul, ya Pak Eko ya. Pak Eko, terima kasih obrolan kita, Pak Eko. Siap. Lain waktu kita bisa podcast di Taman Siswa nih. Kita pengen ketemu dengan orang-orang pintar yang ada di Taman Siswa. Siapa di sana? Terutama orang-orang yang ada di ilmu pemerintahan. Dan kita juga akan ketemu dengan kawan-kawan di sini yang mungkin ya kita anggap bisa agresif sedikit ya, Pak ya. Wah, ke pemerintah ataupun ke ini ya. Kira-kira seperti itu. Sukses Pak Eko. Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih seperti Sumsel. Demikian obrolan menarik saya dengan Bapak Eko. Ini orang yang ngurus laboratorium ilmu pemerintahan di Universitas Taman Siswa Palembang. Pak Eko, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.